Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari berterima kasih di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, dan berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib, katakan kasih-Mu, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib, katakan, bagiku Tuhan, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari bersama nyanyikan lebih lagi pujian ini. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, dan berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu,
hatiku menyembahmu. Terlalu ajaib, katakan kasih-Mu. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Katakan terlalu ajaib, terlalu ajaib. Katakan kasih-Mu Tuhan. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang terlalu. Kasih-Mu bagiku Tuhan, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Kasih yang Tuhan berikan buat setiap kita pada pagi hari ini jauh melebihi apa yang kita harapkan. Berterima kasih buat kasih Tuhan yang Tuhan beri buat setiap kita pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatan, dengan kegagalan kita, tak boleh karena roh Tuhan yang memampukan kita. Kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami ada kesempatan menikmati sebagian firman Tuhan. Terima kasih untuk peralatan melalui streaming media saat ini. Kau memberkati supaya ada kelancaran, dan kami bersyukur ada kesempatan kami merenungkan firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang menikmati firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan dan bagaimana kami menghadapi persoalan tiap hari. Dan kami tetap ingat bahwa kami adalah orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Haleluya. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Saya senang sekali mengucapkan ayat dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Kenapa saudara? Karena di situ adalah janji Tuhan yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita menghadapi aneka pergumulan. Pada malam yang indah ini, mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang berani tampil Kristen. Bukan cuma berani tampil beda, tapi berani tampil Kristen. Apakah kita ini betul seorang Kristen? Ataukah hanya sekadar kita seorang beragama Kristen? Siapakah orang beragama Kristen? Adalah orang yang tahu siapa Yesus, tahu tentang Yesus Sang Juru Selamat, tetapi dia tidak pernah ada persekutuan dengan Yesus. Maka pada waktu seseorang beragama Kristen atau keyakinan apapun juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia sudah berpindah dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Seorang Kristen adalah seorang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma masalah sudah dibaptis atau suka pelayanan, tetapi apakah hidupnya berubah ketika dia sudah memiliki Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ke-8, silakan saudara di rumah bisa dibuka Alkitabnya masing-masing meskipun akan muncul di layar ini. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ke-8 adalah kisah tentang bagaimana Paulus saat sedang ada dalam penjara, lalu dia menuliskan surat ini. Perhatikan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8 dikatakan sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita baca ini adalah karya Rasul Paulus pada waktu dia sedang berada di dalam penjara. Perhatikan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ketiga dikatakan di situ sebagai berikut. Kolose pasal 4 ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berada di dalam penjara itu bukan karena tindakan kriminalitas, bukan karena dia seorang pengedar narkoba atau melakukan kejahatan apapun juga, tetapi dia ada dalam penjara karena sedang memberitakan rahasia Kristus yang sebelumnya belum pernah dicurahkan ke dalam dunia, tetapi suatu hari dinyatakan melalui seorang rasul bernama Paulus. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8, kita akan menemukan 3 hal yang menarik sekali tentang apa yang Kristus ingin kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia itu sesungguhnya adalah berita yang selama ini belum dinyatakan alias tersembunyi. Tapi melalui rahasia inilah sesungguhnya Kristus sedang bekerja untuk saat ini kepada kita semua. Nah, salah satu bagiannya adalah di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8. Di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8 kita akan menemukan 3 hal yang menarik untuk menjawab tentang berani tampil Kristen. Gimana sih supaya kita ini bisa tampil Kristen setiap hari? Ada hal yang pertama yaitu cek jaringan. Siapa di tempat ini di rumah yang belum memiliki HP?
Saudara boleh memiliki HP harganya 1 miliar, tapi kalau di tempat itu nggak ada jaringan, maka HP itu tidak akan berguna. Meskipun sudah diisi pulsanya, tapi kalau nggak ada jaringan, nggak bisa dipakai. Siapakah yang pernah mengalami sudah pentingnya luar biasa, dia perlu telepon, tetapi ternyata nggak ada jaringan tempat itu. Kalau nggak ada jaringan pasti nggak ada sinyal. Kenapa? Jaringan itu harus disediakan oleh provider. Siapa yang berkuasa di dalam jaringan tersebut, maka dia punya alat untuk membuat jaringan tadi. Nah, pada waktu ada jaringan itu, kita bisa terkontak, terkoneksi karena adanya jaringan tersebut. Nah, jaringan itu sangat penting. Ada beberapa daerah itu akan sulit jaringan. Saat kita berada di hutan, saat ada di gunung-gunung, atau di samudera yang luas, itu meskipun HP kita harganya mahal luar biasa, tetapi jikalau tidak ada jaringan, maka tidak ada gunanya HP tersebut. Yang pertama saudara, berani tampil Kristen. Berarti kita harus terhubung dengan Kristus. Perhatikan, di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada 2 T yang sedang ditunjukkan di dalam teks ini. Yang pertama adalah telah menerima Kristus Yesus, tapi T yang kedua adalah tetap di dalam Dia. Kalau kita lihat, jaringan ini sedang menjelaskan bahwa kita tidak mungkin akan menunjukkan diri kita Kristen kalau kita itu belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ada banyak berhala di luar kita. Kadang-kadang kita juga memberhalakan Yesus. Pada waktu kita butuh Yesus, kita akan mencari Yesus. Tapi pada waktu tidak butuh, kita akan tidak peduli dengan Yesus. Maka Yesus tidak lebih daripada sebuah berhala atau seorang berhala. Tetapi jikalau engkau sudah menerima Yesus menjadi bagian hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka tentu saja orang yang sudah menerima Yesus, dia ada persekutuan dengan Yesus. Dia akan bisa menikmati jaringan itu, jaringan kerajaan Allah. Dimanapun dia berada, dia sedang menikmati perlindungan Tuhan Allah. Dia sedang menikmati apa yang dimaksud dengan bagaimana dia menjadi rekan sekerja daripada Tuhan Allah sendiri. Jaringan itu diawali dengan kita memiliki jaringan tersebut. Kalau kita tidak memiliki jaringan yang sudah disediakan oleh Tuhan, kita tentu tidak bisa berada di dalam sisi Tuhan Allah. Tetapi bagaimana membuktikan bahwa kita sudah menikmati jaringan tersebut? Kita perlu cek jaringannya. Yang kedua yang dikatakan di sini yaitu karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti ketika ini dituliskan, ada orang-orang yang pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak berjuang untuk tetap di dalam Dia. Dalam kisah kitab Kolose, ada ajaran-ajaran sesat yang membingungkan umat. Dan hari ini beredar. Coba perhatikan di dalam media massa, dalam media sosial. Berapa banyak orang suka menghina, mengolok, mencaci maki Yesus Tuhan kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen mengikut Yesus, jadi apa? Minder. Jadi apa? Takut. Kita tidak berani lagi bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kebanyakan orang dia tidak lagi mau terlalu tampak sebagai anak Tuhan. Menjadi abu-abu. Dia ingin menjauh dari Tuhan. Belum lagi ada yang meninggalkan gereja. Belum lagi ada yang meninggalkan bukan cuma gereja. Lalu dia berjumpa dengan orang lain. Lalu dia meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan untuk menikmati sesuatu yang lain. Tetapi disinilah Rasul Paulus berkata kepada mereka, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa artinya tetap? Dia tidak bergerak, dia tidak terkecoh, dia tetap ada di tempat itu. Dia tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah menemukan jaringan tersebut yang terkait dengan
kerajaan surga. Sekarang coba cek jaringan kita. Sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Kalau memang kita sudah menjadi seorang Kristen, berarti apakah hidup kita masih tetap di dalam Yesus ataukah kita sudah tidak tetap di dalam Yesus? Berarti kita sudah punya berhala lain. Berarti kita punya master atau guru lain. Berarti kita punya harapan lain. Tidak lagi hanya kepada Yesus, tetap di dalam Yesus. Berarti kita tahu kita ada di jaringan yang benar. Maka apa tugas kita? Yaitu cek jaringan kita. Tapi hal yang kedua, berani tampil Kristen. Gimana kita bisa ketahuinya? Yaitu cek sinyal. Jaringannya boleh ada, tetapi ternyata sinyalnya tidak bisa menjumpai jaringan tersebut. Karena apa? Mungkin ada gangguan, dia tinggal di rumah di bawah tanah. Itu seperti bangunan-bangunan gedung yang gede. Atau mungkin ada di dalam lift. Atau mungkin dia ada di hutan. Jaringannya ada, tetapi dia tidak bisa menembus karena sinyalnya tidak akan ketemu dengan jaringan tersebut. Coba bayangkan kalau Anda punya HP mahal, jaringannya tersedia, tetapi nggak ada sinyal. Maka yang terjadi HP-nya tetap tidak mungkin bisa digunakan. Maka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, kalau yang pertama kita telah menerima Kristus, lalu kemudian tetap dalam Dia. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Cek sinyal. Apa yang perlu kita cek pertama? Yaitu berakar atau tidak di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pada waktu kita telah menerima Yesus, pada waktu kita tetap di dalam Yesus, apa buktinya? Ada 4 hal. Yang pertama, apakah kita berakar di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Pernahkah kita tahu pada waktu seseorang membangun gedung itu ada pondasinya? Semakin pondasinya dalam, semakin bisa bangun gedung menjulang tinggi. Tapi semakin pondasinya pendek, semakin gedungnya tidak mungkin menjulang tinggi. Karena apa? Karena dia tidak akan kuat menahan kerangka daripada gedung tersebut. Demikian pula dengan iman kita. Ada orang yang dia berkata, aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi yang kedua, aku tetap di dalam Dia. Dia tidak pernah absen beribadah. Dia suka mengikuti FA. Dia suka belajar Alkitab. Tapi rupa-rupanya tidak berakar. Kenapa? Karena dia memang saat mengikuti apa yang dia kerjakan tersebut, dia tidak pernah serius. Tidak pernah sungguh-sungguh. Padahal untuk berakar itu membutuhkan keputusan kita. Apakah kita mau berakar atau tidak? Itu tergantung bagaimana kita menilai apa yang orang katakan kepada kita, masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup. Disitulah kita bisa semakin hari semakin berakar. Siapa di sini yang suka menerima sesuatu yang tidak kita sukai? Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menerima sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Tujuannya apa? Untuk memperbesar kapasitas kita di dalam menghadapi kenyataan hidup. Mungkin Tuhan punya rencana untuk melakukan sebuah tugas melalui hidup kita. Mungkin kita disuruh melayani keluarga kita, suruh melayani lingkungan kita. Maka di situ kita perlu memperluas kapasitas kita. Dan bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Kalau kita bertemu dengan orang yang menyakitkan kita, itu sangat tidak menyenangkan. Kapasitas apa yang ingin Tuhan besarkan untuk kita? Yaitu kita semakin bersabar. Apa yang tidak kita sukai, apa yang tidak kita senangi, sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita.
Kalau itu Tuhan izinkan kita alami. Maka dari itu saudara, kita perlu cek sinyal kita. Lihat rohani kita, apakah kita semakin berakar atau tidak. Tapi yang kedua, bukan cuma berakar, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tadi di awal saya sudah memberikan gambaran, kalau sebuah bangunan akan menjulang tinggi, dia harus punya pondasi yang kuat. Menurut mereka yang belajar tentang ilmu membangun gedung, ketika membangun pondasi atau akar tadi membutuhkan biaya yang sangat mahal luar biasa, membutuhkan waktu yang lebih lama, karena untuk memastikan bahwa akarnya atau pondasinya ini kuat atau tidak. Karena pada waktu nanti dibangun, dia harus berhadapan dengan angin yang kencang. Dia harus berhadapan dengan beban-beban. Mungkin di dalam ruangan-ruangan itu ditaruh brankas yang besar-besar. Mungkin ada mobil yang bisa naik ke atas. Artinya kita tidak tahu siapa yang akan menghuni bangunan tadi. Itu dimulai dari berapa kuat akarnya. Maka dari itu saudara, kalau hari ini engkau sedang menghadapi aneka persoalan, engkau punya Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk memampukan kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk menghibur kita. Supaya apa? Supaya rohani kita tidak gampang menjadi hancur, tidak gampang digiring, kemudian kita menjauh dari Tuhan. Tetapi melalui persoalan kita semakin dibangun menuju Kristus. Tapi yang ketiga untuk ngeceknya adalah kita bertambah teguh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itulah pentingnya sejak kecil anak perlu dididik bukan cuma dengan cerita rohani, tetapi diajar tentang iman Kristen. Supaya suatu hari nanti saat dia sedang bekerja, menghadapi persoalan hidup, dia akan bertambah teguh, tidak gampang digoyahkan. Kenapa? Selain akarnya kuat, bangunannya bagus, tapi dia tetap tegar menghadapi aneka persoalan. Tidak gampang dia meninggalkan asas keyakinan dia, iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ada yang mendengarkan kita, mendengarkan saya berbicara ini, engkau punya anak kecil, didiklah baik-baik. Tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma Tuhan. Tuhan yang mana? Kemudian dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Mereka mengerti mereka sedang menyembah siapa. Lalu dididik tentang kasih karunia Tuhan. Dikuatkan mereka untuk bisa menikmati Yesus dalam kehidupan mereka. Dan tes yang terakhir keempat, yaitu dia bisa mengucap syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan ada kata melimpah. Itu berarti apa? Dia memiliki ucapan syukur yang banyak. Bukan cuma dia bisa bersyukur ketika dia menerima kebaikan. Tapi dia bisa bersyukur ketika dia menerima sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Kenapa dia bisa lakukan? Dia melimpah dengan syukur. Coba bayangkan kalau saudara mau memberikan persembahan di gereja, lalu membuka dompet. Ketika membuka dompet itu ada uang kertas, ada warna abu-abu, kemudian ada warna hijau, warna biru, kemudian warna ungu, ada macam-macam warna. Ada yang 2.000 sampai yang 100.000. Kalau memang kita tidak memiliki apa-apa, kita orang yang uangnya pas-pasan, biasanya akan ambil dari yang paling bawah. 2.000, kemudian mungkin yang 5.000 warna coklat, mungkin yang 10.000 ungu, atau yang 20.000. Tapi kalau uangnya banyak, dia bisa ambil dari atas. Coba bayangkan kalau engkau buka dompet, warnanya merah semua, 100.000 semua. Apa yang terjadi? Kita akan memberikan uang yang 100.000 tersebut, bukan? Karena apa? Kita melimpah dengan uang. Masa pada waktu buka dompet, kelihatan uang 100.000, lalu kita bilang kepada asyirnya, tukar dulu dong dengan warna yang hijau atau warna yang ungu baru dikasih. Tidak, bukan?
Orang yang melimpah itu tidak akan pernah berhitung-hitungan, tapi dia akan memberikan. Demikian juga orang yang melimpah dengan ucapan syukur. Bukan ketika dia menikmati sesuatu yang membuat dia bersuka cita, bahkan dia menerima apapun juga dalam hidupnya, dia bisa bersyukur. Maka cek sinyal kita. Kalau engkau memang terhubung dengan jaringan, engkau terhubung dengan surga, kita lebih kuat, lebih tegar menghadapi persoalan hidup setiap hari. Tapi yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu cek perangkat kita. Anda tahu ada jaringan, saudara tahu ada sinyal, tapi nggak punya HP atau punya HP tapi rusak. Apakah bisa dipakai? Jaringannya bagus, sinyalnya bagus, HP-nya rusak. Jaringan itu terkait kasih karunia Allah. Itu kerjaan daripada Tuhan Allah. Sinyal itu terkait relasi kita dengan Tuhan Allah. Tapi perangkat terkait dengan hidup kita. Perhatikan ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8 dikatakan sebagai berikut. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Menawan itu ada dua makna. Kalau kita lihat seseorang yang beda jenis, lalu kita terpesona, akhirnya cantiknya menawan kita. Tapi ingat, menawan berarti orang ini tidak berkutik. Dia seperti tawanan perang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hati-hatilah dalam hidup kita ini supaya jangan ada yang menawan kamu. Dengan apa? Filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Berarti ada filsafat Kristen, ada ajaran-ajaran Kristen. Itu yang perlu kita jaga baik-baik supaya hidup kita jadi baik. Perangkat ini perlu dirawat. HP Anda boleh mahal, tapi kalau tidak pernah dirawat, HP Anda boleh bagus, tapi sering jatuh dan tidak pernah dibetulin. Apa yang terjadi? HP tidak pernah bisa dipakai lagi. Hidup kerohanian kita itu perlu engkau jaga baik-baik ketika kita ingin berani tampil Kristen. Mengapa? Karena kita harus menunjukkan sinyal kita yang terhubung dengan apa yang sudah Tuhan sediakan, jaringan surga. Kalau kita tidak bisa menikmatinya, maka hidup kita akan menjadi berat. Kita harus menanggung hidup kita seorang diri. Tapi ada berita baiknya, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Allah sudah turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib sebagai manusia. Yesus namanya. Untuk apa? Menyediakan jaringan tersebut. Hari ini buka hatimu untuk menerima Yesus. Jaringannya menjadi baik. Tetapi setelah itu berjuanglah untuk tetap terhubung dengan jaringan. Sinyal kita, rohani kita perlu dipupuk jadi bagus. Intelektual kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Baru kita perlu cek hidup kita tiap hari. Apa yang kita terima? Ajaran-ajaran apa? Jangan-jangan banyak hal yang merusak pikiran kita sehingga kita tidak bisa menerima apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi untuk menunjukkan hidup kita senantiasa stabil, berani tampil Kristen, pertama jangan lupa cek jaringan kita. Yang kedua, cek sinyal kita. Dan yang ketiga, cek perangkatnya pula. Mari kita tunduk kepala sejenak. Saya berikan waktu sejenak engkau merenungkan firman Tuhan tadi. Berkat apa yang kau terima dari firman tadi? Terima kasih Allah Tritunggal, engkau sudah memberkati kesempatan malam yang indah ini menikmati kebenaran firman. Berkati setiap kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan tadi, kami terus senantiasa belajar. Kami rindu berani tampil Kristen. Orang boleh lihat orang Kristen masih ada. Tapi kami perlu belajar untuk cek jaringan kami,
cek sinyal kami, dan cek perangkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Katakan Yesus. Dengan lebih lagi, dengan hati kita di hadapan Tuhan, katakan tak pernah berakhir Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, kasih yang terus mengalir buat setiap kita. Yesusku, Kau segan. Nyatakan di hadapan Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih-Mu. Nyata buat setiap kita pada pagi hari ini. Padamu Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir kasih setia. Katakan selalu nyata Tuhan. Tak pernah berhenti berharap hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kau segan. Lebih lagi dengan hati kita di hadapan Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari bersama mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan tak pernah berakhir. Oh Tuhan, nyata Tuhan, tak pernah padamu Yesusku, Kau segan. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, tak pernah berakhir setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Nyatakan Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segala. Sekali katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami.
Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.